Pada sesi ini kita akan belajar sedikit mengenai Mission Planner Vital Survey versi 2.2. Jadi Mission Planner Vital Survey versi 2.2 ini adalah versi modifikasi dari Mission Planner versi standar yang dibuat khusus untuk para pilot UAV jenis fixed wing VTOL yang digunakan untuk pekerjaan survei udara. Kelebihannya dibandingkan versi standar adalah penambahan shortcut yang sering dipakai oleh para pilot, lalu pembuatan rute terbang yang lebih mudah dan cepat, serta pembuatan rute take off landing yang cepat dan aman. Karena kesulitan para pilot UAV VTOL pengguna Mission Planner versi standar terutama berada pada pembuatan rute take off landing yang cukup rumit. Dengan versi Vital Survey ini, pembuatan rute take off dan landing akan menjadi sangat mudah. Kemudian di balik kelebihannya masih ada beberapa kekurangan, yaitu terutama ada beberapa item yang masih berbahasa Mandarin, seperti misalnya ini informasi yang kita lihat pada pesawat ini menunjukkan ketinggian, kemudian airspeed, ground speed, kemudian ini jarak ke waypoints berikutnya, jarak yang sudah ditempuh dan lain-lain masih berbahasa Cina. Dan terutama yang agak mengganggu adalah flight mode. Ini ada informasi mengenai flight mode-nya masih berbahasa Cina. Walaupun kita bisa melihatnya di halaman status, di item mode, di sini ada mode auto, tapi ini lumayan mengganggu. Oke, kemudian pada layar yang saat ini kita lihat adalah halaman utama, atau kita sebut adalah data page. Data page ini adalah halaman yang pertama kali kita lihat ketika kita membuka Mission Planner Vital Survey. Ada satu item paling penting, ini ada di atas, ini adalah menu toolbar. 5 menu yang di awal ini adalah 5 menu untuk berpindah halaman. Ini adalah halaman utama, yaitu halaman data, lalu ada halaman plan. Ini digunakan untuk merencanakan rute terbang, perencanaan untuk survei udara. Kemudian ada setup dan config. Ini kedua halaman ini untuk mengubah setting pesawat maupun setting dari mission planner-nya sendiri. Jika tidak dalam keadaan normal, tidak ada kendala, kedua halaman ini akan sangat jarang dipakai. Lalu ada halaman terakhir, halaman kelima, yaitu simulation. Ini digunakan untuk mengecek rute terbang yang telah kita buat dan mensimulasikan terbangnya sehingga pilot bisa tahu apakah penerbangan rute yang telah direncanakan itu berjalan dengan lancar dan aman. Lalu ada tombol-tombol shortcut berikutnya, ini calibration untuk mereset sensor-sensor saat sebelum terbang. Lalu ada kamera, ini untuk mengecek kamera trigger apakah berjalan dengan normal. Kemudian ada auto untuk mengubah mode pesawat menjadi auto. Lalu ada arm disarm, ini untuk menyala dan mematikan motor. Lalu di sebelahnya ini ada shortcut untuk menuju waypoints tertentu. Misalnya saat ini kita menuju waypoint 14, kita perintahkan pesawat untuk langsung menuju misalnya waypoints 25, lalu kita tekan tombol set waypoints. Pesawat akan berbelok menuju waypoints berikutnya yang sudah kita perintahkan. Oke, tadi ini lanjut dengan tombol RTL. RTL ini adalah tombol untuk memerintahkan pesawat untuk
pulang ke titik take off, lalu ada restart ini untuk mengulang kembali mission waypoints dari awal, lalu ada POS ini untuk membuat file yang berisi daftar hasil foto dan hasil geotag yang diambil dari flight controller. Lalu ada RTK, ini digunakan untuk pesawat-pesawat yang mendukung GPS RTK. Lalu PPK ini adalah shortcut untuk membuka program Mlit Studio. Mlit Studio ini sendiri adalah program yang digunakan untuk mengolah data hasil pengamatan dari GPS Mlit. Lalu ada technical ini menuju website Mission Planner Vital Survey. Baik, kita lanjutkan dengan penjelasan di halaman data ini. Halaman data ini ada 3 item utama, yaitu yang pertama adalah head-up display, lalu ada control and status, lalu yang di sini adalah map. Menuju head-up display HUD, ini adalah pandangan yang kita lihat seperti kita duduk di dalam kokpit sebuah pesawat tempur. Jadi yang kita lihat ini adalah di depan adalah garis horizon, di bawahnya adalah daratan, dan di atasnya adalah langit. Kemudian di paling atas ini adalah heading. Jadi kalau menunjukkan angka 0 ini berarti pesawat menuju arah utara, 90 menuju arah timur, 180 menuju selatan, dan 270 menuju arah barat. Dan lagi kita lihat ini pesawat akan melakukan manuver menuju arah utara, nanti heading akan kita lihat berubah sesuai dengan tujuan arah pesawat yang menuju 0 lalu menuju ke derajat 270. Nah, sekarang pesawat menuju arah barat, seharusnya ini headingnya sekitar 270. Oke, kita lanjutkan. Yang di kanan ini, kanan atas adalah RSSI, ini menunjukkan kualitas koneksi telemetri antara pesawat dengan GCS. Lalu di bawahnya ada waktu lokal, di bawahnya lagi adalah altitude relatif dari titik take off. Kemudian di bawahnya ini ada mode pesawat dalam bahasa Mandarin, lalu di bawahnya lagi adalah jarak menuju waypoints berikutnya. Ini artinya 1,8 km menuju waypoints 38. Lalu sebelah kiri ini ada airspeed, menunjukkan angka 76. Di bawahnya ada penjelasannya, airspeed 75 km per hour, 75,7 mendekati 76. Lalu ada ground speed 78,2 km per hour. Lalu di bawahnya ini menunjukkan sensor-sensor. Jika sensor ini berwarna selain hijau, ini menandakan ada masalah tertentu. Ini bisa kita klik untuk melihat detail dari sensor-sensornya. Jika vibe berwarna kuning atau merah, ini berarti ada getaran yang dialami oleh flight controller. Oke, kita menuju control and status. Status yang kita lihat saat ini adalah data-data telemetri yang dikirimkan pesawat. Ini semua customizable. Ini ada 9 item penting yang saya sarankan untuk selalu ditampilkan, yaitu ground speed, altitude, trend AGL. Trend AGL ini menunjukkan ketinggian di atas daratan di lokasi pesawat itu berada. Jadi beda dengan altitude ya. Kalau altitude itu adalah ketinggian terbang relatif dari titik take off, sedangkan kalau trend AGL adalah ketinggian pesawat dari daratan di bawah pesawat di lokasi saat itu. Sehingga trend AGL ini akan berubah-ubah sesuai dengan kontur lahan.
Distance to home adalah jarak dari pesawat ke titik take off, jadi ke arah kita berdiri. Lalu distance travel adalah jarak yang sudah ditempuh dari mulai take off. Distance to waypoints adalah jarak menuju waypoints berikutnya. Battery voltage ini menunjukkan 0,00 karena ini merupakan simulasi. Kemudian channel 3% ini menunjukkan adalah throttle persen. Time in air menunjukkan menit dan seconds. Ini artinya 12 menit dan 29 detik dihitung mulai pesawat take off. Di sini ada tab actions untuk memberikan perintah-perintah yang bermacam-macam pada pesawat. Lalu ada status, ini detail, informasi detail dari sensor-sensor pesawat dari mulai IMU, baterai, kemudian channel-channel yang ada di flight controller, termasuk diantaranya adalah mode yang akan sering kita perhatikan, karena flight mode yang ada di head-up display ini dalam bahasa Mandarin, sehingga kita akan mengecek mode pesawat ini dari halaman ini. Pada tab ini ada mode auto. Lalu ini telemetry logs, ini untuk membuka rekaman dari flight controller. Telemetry logs ini adalah untuk membuka file rekaman terbang dari flight sebelumnya yang diterima oleh GCS dari pesawat via telemetri. Data flash logs adalah ini fasilitas untuk mereview hasil rekaman selama penerbangan langsung dari flight controller. Ini biasanya kita gunakan jika ada satu penerbangan bermasalah, lalu setelah mendarat kita download data dari flight controller, lalu bisa kita review hasil penerbangan. Kita review data penerbangannya, apakah ada error dan errornya di mana, dapat kita review di sini. Jadi sebelah kanan ini adalah map area. Map area ini yang pertama adalah paling atas ini adalah progress bar. Progress bar ini memperlihatkan progres yang telah dilaksanakan dari keseluruhannya. Ini dapat kita lihat, ini dari keseluruhan baru sekitar 25 sampai 30% yang sudah terselesaikan. Kemudian sebelah kiri atas ini adalah kecepatan dan arah angin. Ini merupakan prediksi hasil perhitungan dari attitude pesawat dengan power yang dikeluarkan, maka akan didapatkan perkiraan arah dan kecepatan angin. Lalu kita lihat garis-garis kuning ini merupakan garis-garis waypoints yang dilaksanakan oleh pesawat. Lalu di background ini adalah map satelit versi Google, dan ini bisa kita ganti pada halaman plan. Ya, misalnya area yang kita sedang melakukan penerbangan misalnya kurang bagus kualitasnya, kita bisa coba menggantinya dengan provider satelit lain, misalnya Bing atau OVI atau yang lainnya. Untuk saat ini kita menggunakan map dari Google. Kemudian di kiri bawah ini menunjukkan jumlah satelit. Ini di sini ada angka 10, berarti satelit yang diterima di GPS pesawat saat ini adalah 10 satelit. Pada kenyataannya, pada umumnya ini jumlah satelit ini umumnya kita bisa dapatkan di atas 20. Lalu di bawahnya adalah HDOP, ini kualitas penerimaan signal, ini 1,2. Makin kecil angkanya makin bagus kualitas lokasi yang didapatkan dari GPS. Di bawahnya adalah koordinat dalam format geografik, termasuk ketinggian pesawat. Lalu ada ini auto zoom. Auto zoom ini jadi layar kita, pesawat akan selalu di tengah, akan bergeser.
bisa kita nyalakan dan matikan sesuai keperluan. Oke, berikutnya nanti kita akan lanjut ke halaman plan untuk membahas bagaimana cara membuat rute terbang secara cepat dan aman. Terima kasih.